Pada tahun 1887 disebut sebagai Golden Jubilee, yakni suatu upacara 50 tahun Ratu Victoria bertahta. Dan ini adalah tahun di mana seorang pria India bernama Abdul Karim merubah pandangan sang ratu terhadap agama Islam. Bagaimana kisahnya? Apakah hubungan mereka spesial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Maria Teduh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah sejarah yang ditulis oleh Srabani Basu, di mana awalnya kisah ini sengaja ditutup-tutupi oleh pihak istana Inggris selama 100 tahun. Namun, catatan harian yang ditulis oleh Abdul Karim di India kembali mencuatkan kisah ini ke publik. Saya tidak akan menceritakan bagaimana Basu berhasil menemukan catatan harian itu, namun saya akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan persahabatan yang Abdul Karim jalani bersama sang Ratu Inggris. Kehidupan Victoria dan Abdul memang terdengar seperti fiksi, tapi semua yang ditulis oleh Basu adalah fakta. Tidak ada yang ditambah-tambahi, karena kehidupan mereka sudah sangat dramatis. Setelah kematian suaminya, Victoria selalu kesepian. Tidak ada teman ngobrol. Anaknya sendiri, Pangeran Bertie, sibuk dengan urusannya sendiri. Dia butuh pelayan pribadi untuk teman ngobrolnya. Sebelum Abdul, dia memiliki asisten pribadi bernama John Brown dari Skotlandia, yang akhirnya meninggal di tahun 1883. Selama kepergian John, Victoria kembali hidup dalam kesendiriannya hingga di tahun 1887 Ratu bertemu orang yang asik untuk ngobrol bersamanya. Dia bernama Abdul Karim. Saat itu tepat hari perayaan menyambut 50 tahun Ratu Victoria bertahta. Kali pertama Abdul bertemu sang ratu saat penyerahan koin emas kepada ratu yang dinamakan mohur. Koin itu sebagai bentuk rasa terima kasih pemerintah India kepada Inggris karena telah memakmurkan negara India. Abdul sebelumnya bekerja di penjara Agra sebagai juru tulis. Dia dipilih untuk menyerahkan mohur kepada sang ratu dikarenakan beberapa tahun lalu Abdul disuruh memilih karpet terbaik yang dibuat oleh para tahanan di sana. Pilihannya dikirim ke Inggris dan ratu bahagia menerima kiriman karpet tersebut. Namun saat itu sang ratu tidak mengetahui karpet itu adalah pilihan Abdul. Nah, karena karpet pilihan Abdul ternyata disukai oleh ratu, Abdul dan temannya Muhammad dikirim oleh pimpinannya ke Inggris untuk melakukan penyerahan mohur kepada sang ratu. Di saat akan penyerahan mohur, Abdul sudah dipesankan oleh staf istana agar menjaga tata krama di hadapan sang ratu. Salah satunya tidak boleh melakukan kontak mata. Abdul harus selalu menundukkan mukanya. Tapi ternyata saat penyerahan cenderamata itu, karena gugup, Abdul tanpa sengaja melirik ke arah sang ratu. Dan sialnya sang ratu juga melihatnya. Ratu saat itu tidak menjadikan itu masalah, namun staf istana ternyata mengetahui hal itu. Abdul pun dipanggil dan dimarahi habis-habisan. Namun siapa sangka, setelah kejadian itu ternyata Ratu Victoria langsung menulis sosok Abdul di dalam catatan hariannya. Dia benar-benar bosan dengan kondisinya sekarang. Banyak pelayan, tapi tidak satu pun bisa diajaknya ngobrol seperti teman. Semuanya jaga sikap dan canggung padanya. Sampai saat ditanya oleh Henry, apakah Ratu senang menerima mohur dari India? Sambil betenya sang ratu malah mengatakan, aku malah senang dengan pelayan yang bawa mohur itu. Namanya ratu yang bicara, walaupun hanya bentuk kekesalan, ya ditanggapin serius oleh pihak istana. Akhirnya saat Abdul akan mengangkat koper masuk ke dalam kereta, ia pun ditahan dulu untuk tidak pulang ke India dan menjadi pelayan di acara jamuan ratu. Nah, saat acara jamuan makan itu, semua orang penting hadir di sini. Dari sini Abdul mulai gugup kembali. Dengan refleks dia malah mencium kaki ratu, di mana itu sebenarnya cara orang India menghormati orang yang sangat dia hormati. Tentu saja itu bukan tindakan yang sopan dalam tradisi Inggris. Semua tamu istana melihat ke arah Abdul dan akhirnya menggibahi Abdul saat itu juga. Dan kepala pelayan kembali memarahi Abdul. Namun bagi sang ratu berbeda ya. Dia benar-benar merasakan dirinya diperlakukan sebagai ibu bagi Abdul. Sehingga sang ratu mengangkat Abdul sebagai pelayan pribadinya. Hari pertama Abdul dipanggil ke ruangan pribadi sang ratu. Di dalam ruangan hanya ada ratu dan Abdul. Semua orang disuruh keluar. Semua pelayan istana hanya bisa menguping dari luar.
Disinilah Abdul bercerita banyak hal kepada Ratu, hingga Ratu bahagia mendengar cerita-cerita Abdul yang diceritakannya dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Abdul pun melihat karpet pilihannya ada di ruangan pribadi sang ratu itu. Dia pun antusias menceritakan makna filosofis yang terdapat pada hasil tenunan karpet tersebut. Dengan budi pekerti Abdul ini membuat sang ratu semakin kagum dan menyukai Abdul selayaknya seorang anak. Beberapa hari Abdul melayani sang ratu. Tentu saja strata sosial yang jauh itu menjadikan alasan pihak istana tidak suka terhadap sikap ratu yang memperlakukan Abdul secara spesial. Ratu tidak peduli, ratu terus saja bersama Abdul. Abdul sering cerita tentang India, tentang Taj Mahal, tentang berlian India yang diambil paksa tentara Inggris, dan lain-lain. Dia juga bercerita tentang buah-buahan yang ada di India. Dia pun menggambarkan bagaimana segarnya dan nikmatnya makan buah mangga. Tidak hanya itu, Abdul juga memiliki selera humor ternyata, sehingga itu menjadi salah satu penyebab ratu suka kepada Abdul. Di mana sebelumnya, hari-hari sang ratu itu muram, yang sekarang akhirnya terhibur setelah kedatangan Abdul. Sangkin penasaran karena cerita Abdul, ratu pun meminta pihak istana untuk membawakannya buah mangga dari India. Hari-hari berlalu, sang ratu menghadiri acara-acara penting bersama Abdul. Tanpa Abdul tak ada keceriaan di wajah sang ratu. Nah, suatu hari ratu membawa Abdul ke kediamannya di Skotlandia. Di sana mereka pergi makan siang. Tentu saja pihak istana marah dan protes. Saat protes itu, ratu malah menaikkan pangkat Abdul menjadi administrasi negara. Semua pihak istana kaget bagaimana mungkin orang dari negara India menjadi admin negara. Di hari lain saat Henry protes, ratu pun malah mengatakan dia ingin belajar bahasa India. Tapi Abdul menyarankan bahwa sang ratu lebih baik belajar bahasa Urdu, yaitu bahasa umat Islam di India. Ini mencengangkan para pihak istana. Mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa, karena jika mereka protes terhadap Abdul, maka pangkat Abdul pun semakin tinggi dibuat oleh sang ratu. Suatu hari Bertie pulang dari luar negeri. Pihak istana mengadukan sikap sang ratu kepada Bertie, dan Bertie pun menasihati sang ratu agar berhati-hati pada Abdul. Ratu pun marah kepada Bertie yang menaruh curiga kepada Abdul. Ngambek, dan ratu pun mengajak Abdul untuk pergi dari istana dan bermalam bersama di Glasatisia. Tempat itu sudah lama tidak dikunjungi oleh sang ratu sejak asisten lamanya John Brown meninggal. Tapi sejak Abdul ada, dia pun tertarik mengajak Abdul ke sana. Dia menceritakan bahwasanya pihak istana suka menjilat untuk mendapatkan jabatan, bukan juga karena Abdul orang India. Karena pihak istana juga tidak menyukai John Brown, asistennya yang sudah meninggal dan bisa dibilang adalah orang ras Eropa. Abdul pun menenangkan ratu dengan cara menghiburnya dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Ratu merasa damai mendengar murotal yang dibacakan oleh Abdul. Ratu penasaran apa yang dibaca Abdul. Akhirnya Abdul menceritakan itu adalah Al-Quran. Abdul bercerita kalau dia adalah seorang hafiz Quran. Di India, Abdul punya guru Al-Quran yaitu ayahnya, yang dia sebut dengan Munsi. Dan saat itu ratu pun ingin belajar Al-Quran sama Abdul, dan mengangkat Abdul sebagai Munsinya. Tapi ratu tidak bisa berbuat lebih untuk Islam, dikarenakan dia adalah pemimpin tertinggi gereja di Inggris. Dia membawa Abdul ke gereja dan memperkenalkan barang-barang seni yang disimpan di sana. Abdul pun bercerita dengan antusiasnya kalau di India karya seni disimpan dalam satu tempat. Mendengar cerita Abdul, sang ratu ingin juga ada tempat yang serupa di Inggris. Saat jamuan makan, Abdul bercerita bahwa ratu adalah orang yang spesial di dalam hidupnya, bahkan lebih spesial dibandingkan istrinya. Mendengar kalau Abdul memiliki istri, ratu terkejut. Karena selama ini ratu berharap bahwasanya Abdul jangan sampai pulang ke India. Namun karena punya istri, ratu menyuruh Abdul untuk pulang menemui istrinya dan kembali lagi ke Inggris dengan membawa istrinya. Singkat cerita, sekembalinya Abdul ke Inggris, dia sudah membawa istri, ibu mertua, dan saudara istrinya. Mereka semua menggunakan cadar hitam. Pihak istana semakin khawatir, namun sang ratu melihat itu menawan. Tentu saja pihak istana ingin mereka pulang, dan mereka pun membuat konspirasi yang akan membuat sang ratu kehilangan kepercayaan kepada Abdul dan keluarganya.
Di lain hari, saat pembukaan galeri seni, pihak istana semakin geram melihat ada lukisan Abdul di dalam galeri tersebut. Di saat yang bersamaan, Henry membawa mangga untuk sang ratu. Tapi saat akan dikupas, Abdul melihat mangga itu busuk. Dia pun mengatakan kalau itu sudah tidak layak dimakan. Tentu saja ini membuat Henry malu di depan banyak tamu undangan. Ditambah kesal lagi, suatu hari pihak istana mengadakan pentas opera yang diminta oleh sang ratu. Namun yang uniknya di sini, sang ratu meminta anak dan menantunya untuk berperan sebagai pelayan dan Abdul dan keluarganya berperan sebagai bangsawan. Suatu hari, Henry berhasil menghasut ratu untuk berhati-hati pada Abdul dan tidak boleh terlalu percaya padanya. Ratu pun menyangkal dan bercerita kalau Abdul pernah bercerita bahwa India memberontak pada Inggris. Ini bukti bahwa Abdul berani menceritakan hal yang netral. Henry pun menjawab kalau yang memberontak itu adalah Muslim India. Bahkan imam Muslim di India menfatwa halal darah Ratu Victoria untuk ditumpahkan. Ini membuat Ratu terdiam dan merasa dikhianati oleh Abdul. Segera setelah itu, Ratu menemui Abdul dan meminta konfirmasi cerita yang sesungguhnya pada Abdul. Abdul pun minta maaf pada Ratu. Tetapi Ratu terlanjur murka dan mengusir Abdul kembali ke India. Dengan berat hati, Abdul pun berkemas. Seorang wanita yang sudah dianggapnya sebagai ibu kecewa dengan sikapnya dan akhirnya ibu itu mengusirnya. Saat malamnya, Ratu kembali berpikir kalau Abdul tidak ada sangkut pautnya pada pemberontakan itu. Jika dia berada di posisi Abdul, dia pun mungkin tidak akan menceritakan hal itu pada seorang ratu. Di malam yang hujan, sang ratu menemui Abdul untuk menyatakan kalau dia telah memaafkan Abdul. Mendengar kalau Abdul tidak jadi pulang ke Inggris, ini membuat Bertie mencari cara lain untuk menghilangkan kepercayaan ratu kepada Abdul. Henry pun menemukan dokumen-dokumen tentang keluarga Abdul dan melaporkan ini kepada ratu. Tapi dokumen-dokumen penting keluarga Abdul yang membuktikan bahwa Abdul adalah seorang rakyat jelata, ini bukan membuat ratu mengusir Abdul. Mendengar cerita Henry membuat ratu malah marah pada Henry yang mengatakan kalau Henry dan pihak istana lainnya sangatlah rasis dan sombong terhadap orang yang miskin. Abdul memang bukan bangsawan, tapi sekarang tidak lagi. Ratu pun memberikan gelar kebangsawanan kepada Abdul yang membuat pihak istana menjadi geger. Henry pun menyatakan hormatnya kepada Abdul dan Ratu memberikan gelar kesatria kepada Abdul. Tiba-tiba dokter istana berteriak dan protes agar Abdul tidak diberikan gelar kesatria karena Abdul punya penyakit kencing nanah. Dokter itu berharap Ratu merasa jijik kepada Abdul. Namun bukannya jijik, dokter pun malah dimarahi oleh sang ratu. Kalau Abdul sakit, kenapa tidak diobati? Semua pelayan istana pun mengancam ratu kalau Abdul tidak dipulangkan. Kalaulah Abdul tidak dipulangkan segera, maka mereka akan mengundurkan diri. Ratu pun menyuruh mereka untuk maju kalau memang ingin mengundurkan diri. Semua orang hanya terdiam. Bertie mengancam kalau tidak juga Abdul dipulangkan, maka kekuasaan ratu akan digulingkan oleh pihak istana. Ratu tidak peduli dengan sikap Bertie tersebut dan malah mengangkat Abdul sebagai komandan Royal Victorian Order. Semuanya hanya bisa diam mendengar pengangkatan itu. Hari-hari pun berlalu. Kondisi ratu semakin tidak sehat. Ratu pun meminta Abdul untuk pulang ke India selagi sang ratu masih bisa memberikan perlindungan kepada Abdul. Karena jika sang ratu meninggal, Abdul tidak akan aman berada di Inggris. Namun karena rasa sayangnya Abdul pada sang ratu, Abdul pun menolak. Kalau alasan ratu hanya itu, dia tidak mau meninggalkan Inggris. Abdul berjanji akan selalu berada di sisi ratu hingga akhir hayatnya. Di tahun 1901, ratu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Anak-anak dan cucunya hadir. Akan tetapi ratu hanya memanggil Abdul dan berharap Abdul berada di sisinya. Dan benar, Abdul akhirnya masuk ke kamar sang ratu dan duduk di sampingnya, hingga Abdul membimbing sang ratu untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ratu pun hanya bisa berkata Alhamdulillah. Berhari-hari Britania Raya pun berkabung. Setelah itu Pangeran Bertie naik tahta menjadi Pangeran Edward ke-7. Setelah Pangeran Edward naik dan menjabat, Pangeran Edward pun menghapus semua tentang Abdul, semua kenangan Abdul yang ada di istana, membakar bukti-bukti keberadaan Abdul.
lukisan dan surat-surat dan hadiah yang diberikan sang ratu pada Abdul ataupun hadiah yang diberikan Abdul kepada ratu semua dibakar. Abdul pun akhirnya dipulangkan ke India. 8 tahun setelah itu Abdul pun menyusul sang ratu meninggal dunia. Walaupun Abdul tidak dikaruniai anak, ternyata dia punya ponakan yang menjadi ahli waris dan keponakannya tersebut memiliki buku harian Abdul beserta foto-foto bukti bahwa Abdul memang orang dekat sang ratu. Hingga buku harian beserta foto-foto Abdul dan sang ratu bisa terungkap ke publik 100 tahun kemudian. Baiklah teman-teman semua, saya Maria Tuduh, terima kasih telah menonton, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are a teacher. Everybody knows, Rumi. Allah is the teacher. Love is the whole. We are only pieces. बस उस मुकम्मल है, हम उसके टुकड़े महज महज टुकड़े। अलहम्दुलिल्लाह।